Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang rajin dan hebat. Bertemu lagi di video kali ini bersama Bu Aryati. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, ceria, dan tetap semangat meskipun anak-anak belajar di rumah bersama ayah dan ibu. Hari ini kita masih belajar tema 1 subtema 2, yaitu muatan matematika. Kalau kemarin anak-anak belajar tentang nama bilangan, lambang bilangan, nilai tempat. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan. Selamat menyimak. Operasi penjumlahan dan pengurangan dalam ribuan. Kita akan belajar dengan cara bersusun pendek. Caranya bagaimana? Nah, caranya bilangan yang ingin kita jumlahkan atau kita kurangkan disusun ke bawah sesuai nilai tempatnya masing-masing. Satuan disesuaikan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kemudian dihitung mulai dari nilai tempat satuan atau angka yang paling kanan. Contohnya penjumlahan bersusun pendek, yaitu contohnya bilangan 2543 ditambah 1235 sama dengan berapa? Kita hitung atau kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu bilangan yang pertama. 2543, kemudian kita susun bilangan berikutnya di bawahnya yaitu 1235, kemudian kita beri garis, kita beri tanda jumlah. Kemudian kita hitung mulai dari angka yang paling kanan atau satuan. Satuan ditambah satuan, 3 tambah 5, 8, 4 tambah 3, 7, 5 tambah 2, ini ratusan tambah ratusan, 7. Terakhir, ribuan tambah ribuan, 2 tambah 1, 3. Jadi, 2543 ditambah 1235 sama dengan 3778. Contoh berikutnya, penjumlahan bersusun pendek. 3.500 ditambah 269. Kita tulis bilangan yang pertama. 3.500. Bilangan yang kedua di bawahnya disesuaikan nilai tempatnya atau ditulis dari belakang ini. Tulis dari 962. Nah, nanti di sini akan kelihatan pentingnya menulis sesuai dengan nilai tempatnya. Karena kalau nanti kalian salah nuliskan yang ini 269, ini kalian tulis dari depan, ini tidak lurus sesuai nilai tempatnya, nanti hasilnya salah. Nah, kita beri garis, kemudian kita beri tanda jumlah. Kita jumlahkan dari yang paling kanan atau satuan dengan satuan. 0 tambah 9 tetap 9. 0 ditambah 6, puluhan tambah puluhan, 0 tambah 6 hasilnya tetap 6. Kemudian ratusan tambah ratusan, 5 tambah 2, 7. Ribuan dengan ribuan, ini karena bilangnya kedua tidak ada ribuannya atau 0, maka hasilnya tetap 3. Jadi, 3.500 ditambah 269 sama dengan 3.769. Itu tadi contoh penjumlahan tanpa menyimpan dengan bersusun pendek. Nah, sekarang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contohnya 1.500 ditambah 2.900. Kita tuliskan dulu bilangan yang pertama. 1.500, bilangan yang kedua 2.900, kemudian dijumlahkan, diberi tanda jumlah. Kita hitung dari yang paling kanan, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 9, berapa 5 tambah 9? 14. Nah, ini 14 tidak kita tuliskan semuanya ya, tapi ditulis satu angka saja. Mana yang ditulis yaitu angka satuannya yang paling kanan ya.
yaitu angka 4 kita tuliskan di bawah sini. Kemudian satunya kita tulis di mana? Satunya kita simpan, ditulis di atas sini, di atas ribuan ya. Kemudian simpanannya kita hitung, jangan lupa simpanannya juga dihitung ya. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya 4. Jadi 1.500 ditambah 2.900 hasilnya 4.400. Itu tadi contoh penjumlahan teknik menyimpan. Sekarang kita akan belajar pengurangan bersusun pendek. Contohnya 2.543 dikurangi 1.200. Seperti penjumlahan, kita tulis bilangan yang pertama 2.543. Kemudian bilangan yang kedua 1.200 ditulis di bawahnya sesuai nilai tempatnya ya. Kemudian diberi tanda kurang. Kemudian sama dihitung dari paling kanan atau satuannya. 3 dikurangi 0, tetap 3 karena dikurangi 0 ya. Kemudian puluhan dikurangi puluhan, 4 kurangi 0, hasilnya tetap 4. Kemudian ratusan kurangi ratusan, 5 kurangi 2, 3. Terakhir 2 kurangi 1, hasilnya 1. Jadi 2.543 dikurangi 1.200 hasilnya 1.343. Itu tanpa meminjam ya. Selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya 4.249 dikurangi 1.926. Kita tuliskan bilangan yang pertama. 4.249, bilangan kedua 1.926, kemudian diberi tanda kurang. Kemudian kita hitung dari yang paling kanan dari satuannya. 9 kurangi 6, 3. 4 kurangi 2 berapa? 2. Kemudian 2 dikurangi 9. 2 kurangi 9 bisa tidak? Ya, ini karena lebih kecil belum bisa ya. Maka biar bisa dikurangi, kita pinjam nilai tempat di sini. Kita pinjam 1. Ya, karena tidak bisa, kita coret, pinjam 1 di sini, 1 ya, 1, kemudian ditambah 2, 12 ya, ini 1, kemudian 2, berarti 12. 12 dikurangi 9 sekarang. Berapa? 3. Nah, karena tadi 4 sudah dipinjam, ya kita coret masih 3. Sekarang 3-nya kita kurangi 1, masih 2. Jadi 4.249 dikurangi 1.926 hasilnya sama dengan 2.323. Contoh yang lainnya dengan teknik meminjam. 4.049 dikurangi 1.800. Kita tulis susun pendeknya ya. Bilangan yang pertama 4.049, bilangan kedua 1.800, kemudian dikurangi. Dari satuan ya ingat, 9 dikurangi 0, tetap 9. 4 kurangi 0, karena tidak ada atau 0, maka tetap 4. Nah, di sini sekarang 0 kurangi 8. 0 kurangi 8 ini bilangannya angka yang pertama itu kan lebih kecil ya. 0 kurangi 8 tidak bisa, belum bisa. Terus jangan dibalik ya, jangan terus karena nggak bisa dikurangi terus udah karena ini 8-nya lebih besar saya kurangi, saya balik 8 kurangi 0. Tidak ya, salah. Jadi tetap atas kurangi bawah. 0 kurangi 8 kalau tidak bisa meminjam angka atau nilai angka di depannya 1 ya, pinjam 1. 0-nya tidak bisa kita coret, pinjam 1. Nah, 1 kemudian 0, 10. 10 dikurangi 8. Sekarang hasilnya 2 sudah bisa dikurangi ya. Kemudian karena tadi 4 sudah dipinjam kita coret. Dan masih berapa? 3. 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1 hasilnya 2.
Jadi, 4.049 dikurangi 1.800 sama dengan 2.249. Itu tadi contoh penjumlahan dan pengurangan ya. Ada yang dengan penjumlahan tanpa menyimpan, ada penjumlahan dengan menyimpan, kemudian pengurangan tanpa meminjam, sekarang pengurangan dengan teknik meminjam. Selanjutnya, kita akan belajar soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Contohnya yang penjumlahan ya. Pak Seno memiliki kebun jeruk lemon dan kebun jeruk manis. Hari ini beliau memanen 1.140 jeruk lemon dan 2.600 jeruk manis. Berapa buah jeruk yang dipanen Pak Seno hari ini? Karena tadi jeruknya ada 2, jeruk lemon dan jeruk manis, maka dijumlahkan. Nah, kita jawab ya. Jawab. Ada jeruk lemon dan jeruk manis. Jeruk lemonnya 1.140 ditambah jeruk manisnya 2.600. Kita hitung dengan susun pendek. Kita tuliskan bilangan pertama 1.140, kemudian bilangan kedua 2.600, dijumlahkan. 0 tambah 0 hasilnya 0, 4 ditambah 0, 4, 1 ditambah 6, 7, 1 ditambah 3 hasilnya 3. Nah, ini hasilnya 3.740. Jadi, kesimpulannya, jeruk yang dipanen Pak Seno hari ini sebanyak 3.740 buah. Ini soal cerita tentang penjumlahan. Contoh berikutnya. Sebuah peternakan sapi mempunyai 4.129 ekor sapi. Pada musim kurban, nah ini hari raya Idul Adha, pada musim kurban, sapi tersebut laku terjual 2.311 ekor. Berapa sisa sapi dalam peternakan tersebut? Karena tadi ada yang laku, berarti ada yang belum laku kan? Berarti sisanya berapa atau yang masih di peternakan tersebut. Jadi kalau ada kata sisa atau ada kata yang masih, maka itu nanti dihitung dengan cara pengurangan. Nah, kita jawab ya. Tadi sapinya ada 4.129 dikurangi 2.311. Kemudian kita hitung dengan cara bersusun pendek. Kita tulis 4.129. Kemudian bilangan kedua 2.311 kita kurangi. Dari satuan 9 kurangi 1 8. 2 kurangi 1 1. 1 kurangi 3, 1 karena lebih kecil berarti belum bisa dikurangi, maka pinjam dulu. 1 di ribuan sini di angka 4. Pinjam 1, kita coret ya angka 1 karena nggak bisa. Kemudian karena pinjam 1, 1 dan 1, 11. 11 dikurangi 3 sudah bisa, hasilnya 8. Nah, karena 4 tadi sudah dipinjam 1, maka masih 3. Kemudian sekarang 3-nya ini dikurangi 2. Ya, jangan 4-nya lagi yang dikurangi karena sudah dipinjam ya. Berarti masih 3. Nah, ini yang 3 yang dikurangi 2. Hasilnya 1. Jadi, sapi dalam peternakan tersebut masih berapa? 1.818 ekor. Nah, itu tadi contoh soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, tugas hari ini anak-anak silakan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya silahkan disalin di buku tugas, boleh di screenshot dulu videonya biar tidak bolak-balik lihat videonya ya. Kalian screenshot, kalian salin di buku tugas. Soal yang pertama, 1.700 ditambah 2.500 sama dengan titik-titik. Kemudian soal yang kedua, 4.136 ditambah 1.729 sama dengan berapa? Soal berikutnya nomor 3, 5.850 dikurangi 1.620 sama dengan titik-titik. Soal nomor 4, soal cerita. Nah, untuk soal cerita nanti anak-anak tuliskan caranya dijumlah atau dikurang, kemudian susun pendeknya, kemudian
simpulkan. Jadi kalian kerjakan nanti soalnya sesuai contoh yang Bu Haryati berikan tadi ya. Terus soal yang nomor 4 ada 2 jenis pohon mangga di kebun raya. Pohon mangga mana lagi? Berjumlah 2.700 pohon. Kemudian pohon mangga madu berjumlah 1.900 pohon. Berapa banyak pohon mangga seluruhnya? Berapa jumlah pohon mangga mana lagi dan pohon mangga madu? Semuanya ada berapa? Terakhir nomor 5, di toko terdapat 2.500 kelereng. Yang 1.200 butir itu warnanya putih, berwarna putih. Nah, sisanya berwarna bening. Berapa banyak kelereng yang berwarna bening? Nah, nanti anak-anak silakan kerjakan di buku tugas. Selamat mengerjakan ya. Jangan lupa pakai caranya. Nah, itu tadi materi yang Bu Haryati sampaikan. Jika ada hal-hal yang masih belum paham, silakan anak-anak bertanya. Jangan lupa tetap semangat. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.